Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat. Puji dan syukur patut kita haturkan ke hadapan hadirat Tuhan karena oleh penyertaan-Nya kita masih bisa bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Nya meskipun lewat ruang virtual. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-puji. Aku mari bernyanyi, semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suara. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 26 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Mazmur ini akan kita baca secara berbalasan, ayatnya yang bernomor ganjil saya akan membacakannya dan adik-adik akan membacakan ayatnya yang genap. Firman Tuhan dengan perikop, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan perintah mengasihi yang terambil dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-34. Matius 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menjaga dan menyertai kami.
Meskipun dalam ruang virtual, kami semua boleh beribadah saat ini ya Tuhan. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa tuntun dan sertai kami dengan hikmat daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang, berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Meskipun di rumah, kita sudah sepantasnya dan seharusnya tetap semangat dalam melakukan ibadah. Pembacaan kita hari ini bertema menjadi saksi Kristus yang setia. Dari pembacaan kita dapat melihat cerita mengenai Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus Kristus. Dia menjual Yesus Kristus dengan harga 30 keping perak. Seorang murid yang disayangi oleh Yesus Kristus, dia mengkhianati Yesus Kristus dengan uang.
seharga 30 perak. Adik-adik bisa bayangkan bahwa dari situ tercermin Yudas Iskariot merupakan murid Yesus yang tidak setia kepada Yesus. Bahkan dia dapat menjual Yesus yang adalah gurunya sendiri. Atas apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18 bahwa Yudas telah membeli sebidang tanah dari upahnya, tetapi akhirnya Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Itu merupakan hukuman dan ganjaran kepada Yudas karena ia telah mengkhianati Yesus Kristus. Maka dari itu adik-adik sekalian, dari kisah Yudas Iskariot ini, adik-adik maupun kakak dapat melihat bahwa seharusnya ketika kita mengikuti Yesus Kristus, ketika kita mau untuk menjadi murid Yesus Kristus, kita harus menjadi orang yang setia kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita mengkhianati Yesus Kristus, ketika kita mengkhianati Allah, pastinya kita akan memperoleh ganjaran atau akan mendapatkan akibat dari perbuatan kita itu. Dengan meninggalnya Yudas Iskariot, dalam bacaan kita pada saat ini, Petrus mengusulkan agar mereka dapat memilih orang yang dapat menggantikan posisi Yudas Iskariot. Tempat mereka memilih orang ini adalah di sebuah rumah. Dan jumlah mereka yang memilih orang-orang ini adalah 120 orang. Adik-adik bisa bayangkan kalau kita ibadah di gereja saja 120 orang bisa penuh di dalam gereja. Tetapi mereka yang berkumpul di rumah yang kecil, mereka berjumlah kurang lebih 120 orang. Di situ kita bisa lihat bahwa mereka setia untuk mengikuti Yesus meskipun mereka berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk mereka dapat berkumpul, tetapi mereka masih setia untuk mendengarkan firman dan sabda kebenaran Allah, dan tentunya tetap setia untuk mengikuti Allah. Dari pemilihan mereka, tentunya mereka melakukan doa untuk meminta tuntunan Allah dalam pemilihan mereka, agar orang yang terpilih adalah orang yang benar-benar setia dan mau untuk mengikut Allah. Yang terpilih dalam bacaan kita adalah Matias. Dari bimbingan Allah melalui undian yang mereka lakukan, Matias dapat terpilih, dan itu tentunya merupakan sebuah petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah bahwa selama Allah ada di bumi, sebelum Allah naik ke surga, Matias adalah orang yang setia dalam mengikuti Allah. Adik-adik sekalian, dari bacaan kita saat ini, kakak mengajak kita semua
untuk dapat mengikuti contoh yang ada pada ke-11 murid Yesus, dan juga Matias yang terpilih menjadi murid ke-12 untuk menggantikan Yudas Iskariot, agar kita semua tetap setia untuk melayani Allah, setia untuk mengikut Allah sampai kapanpun. Dan janganlah kita mengikuti contoh dari Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Allah, tetapi kita harusnya setia dan taat untuk selalu mengikut jalan yang ditunjukkan Yesus Kristus. Sedemikian jauh renungan kita hari ini, dan yang berbahagia adalah kita yang selalu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, kita mengaminkan bahwa segala yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Dan karena itu kita bersyukur, dan tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian kecil dari kita. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Sambil pun di persembahan kita berikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat, "Mari puji Raja Sorga." Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengimani pengakuan iman. Maka dari itu, mari kita menyatakan keyakinan iman kita kepadanya melalui pujian "Aku Percaya". Aku percaya Allah yang kekal, oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Marilah kita satukan hati kita. Tibalah saatnya kita akan menghadap Tuhan dan bersyafaat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas setiap tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami masih ada hingga sampai pada saat ini. Kasih dan cinta-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami masih rasakan semuanya itu hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami yang tidak bersama-sama, meskipun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kami memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memuji dan memuliakan nama-Mu dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Karena itu kami meminta terima kasih yang berlimpah-limpah atas setiap berkat dan karunia yang selalu Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kami selalu menyimpang dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Maka dari itu saat ini juga kami memohon ampun daripada-Mu. Ampunilah setiap dosa dan salah kami, baik itu dosa yang kami lakukan dalam perkataan maupun perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami, teman-teman kami, adik-adik kami yang berada di tempatnya masing-masing, dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap apa yang mereka lakukan. Kiranya Bapa selalu menjaga dan menyertai mereka, sehingga apa yang mereka lakukan selalu sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan kedua orang tua mereka maupun saudara-saudara mereka. Engkau selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani setiap hari-hari mereka ya Tuhan. Tidak lupa juga kami mendoakan bangsa kami. Engkau mau selalu menyertai pemimpin bangsa ini, dari presiden hingga pemimpin-pemimpin yang berada di pelosok-pelosok ya Tuhan. Begitu juga kami sebagai guru sekolah minggu, Bapa mau selalu memberikan kekuatan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dengar dan sambut kami. Namun kiranya semuanya itu terjadi bukan menurut kehendak kami sebagai manusia biasa, tetapi biarlah terjadi menurut kehendak Allah Bapa Sang Empunya Kerajaan Sorga. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menerima firman dari Tuhan. Untuk itu tiba saatnya kakak akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik sekalian yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, nyatakanlah kesaksianmu kepada semua orang. Peganglah firman-Nya sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus yang merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dan dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Sebagai nyanyian penutup untuk ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringmu. Kasih
kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.